Oke, perkenalkan, nama saya Antonius Bagus Uta Indra Tanaya dengan NIM 23512198 EK 24308. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atas tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dua soal di sini yang sama membahas mengenai downstream sale of inventory. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu downstream. Jadi downstream itu istilahnya tuh kayak perusahaan induk tuh menjual inventory atau persediaan ke perusahaan anak. Sedangkan ada istilah juga ada upstream itu ketika si anak perusahaan itu menjual persediaan ke induk perusahaan. Nah, dalam konteks ini adalah downstream. Kita lanjut ke bagian perhitungannya. Yang pertama, sini kan Suma SA USA subsidiary of Fabian SA. Di mana si Fabian ini tuh memiliki kebijakan untuk sell merchandise markup 10%. Terus ada informasi mengenai beginning balance-nya, pertama di inventory, was sold terjual pada current year itu sebesar bernilai $220. Terus sudah half of beginning inventory ya sebesar $550. Terusan di Suma itu menjual ke pihak ketiga senilai $440. Terus ini ada informasi mengenai cost of sale dan sales dari kedua perusahaan yaitu Fabian SA dan Suma SA. Di sini sales Fabian SA sales dan cost sales dari Fabian SA itu 200.200 dan cost of sales itu 2 juta. Perusahaan dari Suma SA di sini salesnya 1.200.000, perusahaan cost of salesnya 1.500.000. Pertanyaannya tuh kita disuruh mencari consolidated income statement dari sales atau consolidated sales for the Fabian gitu kan. Nah, di langkah pertama kita mencatat dulu yaitu mengenai sales dari Fabian 2.200.000. Terusan kita tambah ya dengan Suma SA 1.700.000, mengingat ini terjadi konsolidasi atau penggabungan bisnis gitu antara Fabian dengan Suma. Tuh. Nah, ditambahkan 2.200.000 kita tambahkan dengan 1.700.000. Terus kan kita kurangi intercompany sales. Kita hilangkan karena kalau pada penggabungan bisnis kayak transaksi antar bisnis ini ya intercompany ya semua transaksi entah itu piutang entah itu penjualan entah itu ditambah semua yang berkaitan dengan transaksi inter company atau dalam bisnis itu sendiri itu harus dihapuskan dan hanya merefleksikan uh, milik uh, milik induk perusahaan. Nah, hanya merefleksikan induk milik perusahaan saja. Maka di sini dikurangkan 560 dan ketemu untuk consolidate sales for Fabian SA dan subsidiary yaitu sebesar 3.350.000 dolar. Nah, terus yang kedua kita mencari consolidate income statement untuk cost of sales. Nah, di sini
kayak menggunakan cara yang sama, 2 juta sini Fabian bisa tambahin dengan suma SA. Itu cost of sale dari Fabian SA kan 2 juta ditambah dengan cost of sale dari suma SA itu 1 juta, 1.500.000. Nah, kan ketemu 3.500.000. Nah, terus kita eh ya, kita kurangi dengan realisasi profit from ending inventory. Nah, kita kurangi sebesar 20.000. Nah, 20.000 ini didapat dari 220 ini current year ini, so current year. Nah, karena di sini ada harus markup of 10%, maka kita kali dengan 10% kali bagi 110. 110. Nah, 110 ini dapat dari 100% tambah 10 gitu. Tuh, maka kalau kita kalikan dengan 220, maka ketemu besar 20.000. Ya, kenapa kok realisasi profit dari ending inventory itu mengurangi cost sales? Karena ketika uh, terrealisasi kan otomatis kan itu terjadi atau istilahnya itu kayak keuntungan yang terjadi gitu, keuntungan yang telah terjadi. Nah, otomatis kan itu akan mengurangi cost of sales. Nah, kan keuntungan dikurangi, sebenarnya kayak keuntungan, ada rumusnya keuntungan dikurangi sama cost kan jadi laba atau rugi kan, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, itu seperti itu, jadi kayak realisasi keuntungan ini kan mengurangi cost of sales gitu. Nah, terus harus ini ditambah dengan ending uh, unreleased, jadi belum terrealisasi ya. Yang belum terrealisasi ini otomatis itu akan menambah dari cost of sales. Nah, 10.000 ini dapat dari 550 dikurangi 440, nah dikurangi ya dikali dengan 10 per 110. Nah, ini kan nih, ini awalnya data awal itu 550, terus ternyata tuh hanya terjual 440, maka 110 itu yang benar jual itu. Karena selisihnya kan 110, nah itu belum terjual. Maka ditambah 10.000 dan ketemu nilai untuk sorry, cost cost of sale-nya, hasil dari cost of sale sebesar 3.490.000. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini berikan TPK. Oke, aku itu 80%, 80%, pemilikan di TPK itu ikan sok maksudnya itu. Oke, sini hmm, dari di sini um, pemilikan 80%, terus ikan sok merchandise itu di TPK. Nah, gross profit 20%, WTPK yang jual 90% merchandise ke pihak ketiga. Tahun bertahun pada WTPK report net income sebesar 14.000. Soal pertama, determine income from WTPK. Nah, WTPK kan itu diakuisisi oleh Wikan. Maka di sini kepemilikan Wikan kan 80%. Ini net income kita kalikan dengan 80%,
400.000 kita kalikan 80%, maka nih 320 mereka menggunakan si BPK. Terus kita kurangkan dengan unreleased profit. Nanti profit yang belum terrealisasi kan otomatis mengurangi. Maka ya income from BPK sebesar 300.000. 20.000 ini dapat dari mana? Mas 1 juta. Ini kan jual 1 juta. Terus kita kalikan dengan 20%. Kita sama dengan itu setelah kita kalikan 20%, baru kita kalikan dengan 10% ini kan yang terjual itu dari 90%. Kita kalikan dengan 10% yang merupakan jadinya profit yang belum terrealisasi gitu kan, ketemu jadi 300. Terus untuk non controlling interest kan mudah saja, kan net income-nya 400 kita kali dengan 20%, itu kebanyakan dari yang controlling karena sehingga 80% kan. Oh mudahnya 100% kita kurangi dengan 80%, maka ketemu 20%. Nah 20% itu adalah kepemilikan dari non controlling ini, dan ketemu sebesar 80.000. Sekian dari saya, terima kasih.